Oke. Ya, yuk selamat pagi. Pagi. Ya. Yang pertama jadi untuk chart Dow Jones dulu. Jadi kemarin Dow Jones itu masih sideways di antara daerah 1500 ya. Dan masih uptrend menuju 1625 sampai supportnya terbreak. Oke. Jadi kalau supportnya nggak break, maka dia akan terus naik ke atas. Jadi saat ini Dow Jones sedang dalam kondisi uptrend. Oke. Itu yang pertama. Dan yang kedua, cover respiratory, tolong. Oke, jadi ini tanggal 3. Tadi pagi trade balance untuk Australia itu bagus ya. 0,17 jadi 0,67. Itulah kenapa Aussie naiknya kenceng banget tadi pagi. Oke. Dan nanti jam 9.55 ada statement dari RBA, Governor Stephen Speaks. Ini nggak diketahui efeknya apa, karena Speaks efeknya. Yang kedua, setengah 4, pound sterling service PMI diprediksi adalah turun ya, setengah 4. ADP non-farm payroll diprediksi jumlah orang yang mendapat pekerjaan di luar sektor pertanian yang dapat naik, artinya bagus nanti jam 7.15 untuk Amerika. Sekali lagi, setengah 4 GDP jelek, jam 7.15 bagus untuk Amerika. Jam setengah 8 ada trade balance untuk Amerika. Jadi hari ini nanti sesi Amerika akan kencang sekali pergerakannya ya. Trade balance-nya diprediksi sama, minusnya tetap. Oke. Kalau minusnya tetap, efeknya random. Bisa naik, bisa turun. Oke. Dan employment claims, jumlah orang yang mengklaim asuransi. Jumlah orang yang mengklaim asuransi turun, artinya bagus karena itu pengangguran yang mengklaim asuransi, ya. Dan oke, PMI hasilnya udah naik. Jadi banyak sekali berita nanti malam. Khususnya untuk yang trading, ini hari Rabu. Futures itu Senin Selasa orang range-nya kecil, tapi kalau Rabu, Kamis, Jumat itu range-nya besar. Jadi nanti malam yang trading Anda harus perhatikan posisi Anda. Oke, banyak sekali berita. Lalu next dulu ke bawah. Besok hari Kamis ya, untuk Eropa itu ada masalah suku bunga Eropa ya. Diprediksi akan dipertahankan suku bunganya. Kalau dipertahankan, Euro USD naik ke atas. Oke, itu besok. Nah, ini juga berita yang besar. Oke. Ya, sekarang berita dulu. Yang pertama dari Eropa ya. Dari Eropa itu Standard & Poor's baru saja mendowngrade 3 perbankan besar di sana. Ya, maksud saya Eropa dan Inggris ya. Eropa, Inggris, pokoknya dari sana. Barclays, Deutsche Bank, dan Credit Suisse itu semuanya di downgrade oleh Standard & Poor's dari A+ jadi A. Ya, artinya perbankan di sana tidak begitu sehat. Berarti menurun ya? Betul sekali, Pak. Nah, yang kedua, Yunani. Yunani itu mendapat tenggat waktu untuk melunasi bunga pinjaman dia sampai hari Jumat. Ya, jadi dari Selasa, Rabu, dan Kamis, Yunani itu mendapat tenggat waktu untuk bayar bunga pinjaman dia. Nah, kabarnya sih yang minjemin uang itu tidak senang atas kemajuan ekonomi Yunani, yang artinya itu tidak bagus saat ini dari Eropa. Ya, selain perbankan downgrade, Yunaninya tidak bisa bayar bunga sampai harus diberi tenggat waktu. Artinya efeknya adalah Euro USD-nya turun. Ya, itu berita jelek untuk Euro. Yang kedua dari JP Morgan, ya, dari Amerika. JP Morgan ini baru dinaikkan, di-upgrade ratingnya oleh salah satu analis bernama Robert James. Oke, jadi itu bagus untuk Amerika perbankannya. Nah, iWatch ya, itu dari Apple itu sudah didaftarkan di Jepang. Artinya itu bagus untuk Apple. Ya, iWatch. Ya, ini jamnya Apple. Oke, beritanya. Dan yang terakhir adalah politik, masalah politik Presiden Mesir. Ya, Mesir saat ini sudah dalam sangat kritis sekali. Efeknya kemana nih kalau Mesir beritanya? Minyak. Anda tahu berita, jangan sampai nggak tahu. Efeknya ke finansial kita. Oke, ke minyak. Nah, kalau minyak Mesirnya kritis, minyaknya pasti akan melambung tinggi harganya. Kalau melambung tinggi berarti kos perusahaan itu semakin besar. Artinya tidak bagus untuk perusahaan-perusahaan di Amerika. Ya, jadi saat ini keadaannya Mesir itu lagi mau diturunin tentaranya ke kota, ya, dan lagi mau perang lah istilahnya. Oke, berita itu aja sampai saat ini.
Saya lanjutin ke chart. Jadi untuk Dow Jones masih uptrend ke 1625 ya, sampai kalau tidak ada break support ya berarti terus uptrend. Oke, next. Ini adalah Hang Seng, target masih sama, uptrend ke 21250. Ya, garis merah, bahkan bisa lebih sedikit. Oke. Tapi untuk long term masih downtrend untuk Hang Seng, untuk Hong Kong. Nah, kalau saya bahas Dow Jones, saya bahas Hang Seng, itu berarti saya membahas seluruh saham Hong Kong, seluruh saham Amerika. Karena indeks adalah kumpulan dari saham-saham. Kalau indeks Hang Seng-nya naik, ya, tren besar untuk saham-saham Hong Kong adalah naik ke atas. Ya, jadi kalau saya bahas ini apa, ntar korelasinya Anda sudah harus mengerti. Saya udah jelasin. Next. Ini emas, ya, diprediksi juga masih naik untuk hari ini. Oke, untuk emas masih prediksi naik. Kemarin yang lain turun kencang, emasnya tidak terlalu signifikan turunnya. Jadi hari ini masih uptrend untuk emas. Targetnya masih 13.12. Oke. Supportnya adalah 12.34. Ya, jika break 12.34 maka baru bisa dibilang downtrend. 12.34. 12.34 itu titik merah ini. Oke. Next. Ini Aussie, ya, time frame-nya hour 4. Downtrend untuk Aussie, tetapi hari ini sepertinya akan di bargain hunting dalam waktu dekat. Jadi hari ini rekomendasinya adalah buy untuk Aussie. Buy dengan stop loss-nya 09095. 09095 dan take profit-nya 09230 untuk Australian versus US dollar. Oke. 9230, stop loss 9095. Next. Ini untuk euro, wait and see. Ya, untuk euro nih harga sudah cukup murah, tetapi banyak berita jelek dari Eropa sendiri. Jadi wait and see. Next. Ini udah. Posterling. Oh. Posterling. Buy. Rekomennya. Ya. Tadi udah. Apa? Sponsoring udah. Udah nih. JB belum. Stop. JB belum. Posterling recommend buy. Ya, ini strong ya, strong recommended untuk si Posterling. Stop loss-nya 5125, 1.5125. Jangan nggak pakai stop loss. Itu paling penting, ya. 15125 nih. Ini ada garis putus-putus bawahnya sedikit. Dan take profit-nya 5200, 1.5200. Ya, hambat Pak ya. H1, Pak. Pound sterling ini sedang dalam support weekly, ya. Jadi 5137 ini garis putus-putus, ini support weekly. Ya, ini kuat sekali. Kalau ini ke break, maka akan turun dengan kencang sekali. Tapi kan probabilitas di sini yang bagus adalah buy dengan stop loss 5125. Take profit 5200. Next. Dan USD CHF. Ya, rekomennya adalah sell di sini. Sell dengan stop lossnya dulu 9530. Ini garis putus-putusnya 9521 ya. Stop lossnya 9530. Ya, di atas sini sedikit. Dan take profitnya adalah 9430. Ini short term. Oke, USD CHF ini resistennya adalah resisten weekly. Jadi yang dalam resisten weekly saat ini adalah pound sterling dan Swiss franc. Jadi bagus probabilitasnya untuk di reversal. Oke.